dan kopi pahit. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari terbit perlahan menyinari jalan-jalan kota yang sibuk. Suara pedagang yang menawarkan dagangan, anak-anak yang berlarian, dan hewan-hewan yang berlalu lalang menyatu menjadi simfoni kehidupan kota. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu orang yang tampaknya selalu tenang dan tidak terganggu dengan hiruk-pikuk sekitar. Itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas, seorang lelaki cerdas dengan kecerdikan yang tak terbatas. Dikenal luas di seluruh kota karena kepandaiannya dalam menghadapi situasi yang sulit dengan humor dan kebijaksanaan. Pagi itu, Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan di pasar mencari suasana baru. Saat melewati kedai kopi kecil yang terletak di pinggir jalan, aroma kopi yang baru diseduh langsung memikat indera penciumannya. Kedai kopi itu milik seorang pria paruh baya bernama Hasan. Hasan adalah seorang pengusaha sederhana yang tidak hanya membuat kopi yang enak, tetapi juga dikenal karena keinginannya untuk selalu bereksperimen dengan berbagai resep baru. Abu Nawas tahu bahwa kedai kopi ini adalah tempat yang tepat untuk memulai hari dengan penuh semangat. "Selamat pagi, Hasan," seru Abu Nawas begitu memasuki kedai kopi. Hasan yang sedang sibuk menyeduh kopi di belakang konter menoleh dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Abu Nawas. Apa kabar?" tanyanya sambil menyapanya. Abu Nawas duduk di meja dekat jendela, menikmati angin pagi yang menyegarkan. "Aku baik saja, Hasan. Tapi hari ini, aku ingin memulai hari dengan sesuatu yang lebih dari sekadar secangkir kopi biasa." Hasan mengerutkan dahi. "Kopi biasa saja tidak cukup untukmu? Apa yang kau inginkan, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Aku ingin kopi yang spesial, sesuatu yang berbeda dari yang biasa. Kopi yang memberi semangat baru, kopi yang membuatku terjaga sepanjang hari dan penuh petualangan." Hasan tertawa mendengar permintaan Abu Nawas yang agak aneh. "Baiklah, jika itu yang kau mau, aku akan menyiapkan sesuatu yang istimewa. Kopi yang tak akan kau lupakan." Dengan cepat, Hasan mulai menyiapkan bahan-bahan untuk kopi tersebut. Ia menambahkan rempah-rempah yang belum pernah dicoba sebelumnya, mencampurkan bahan yang tidak biasa, dan memastikan bahwa kopi tersebut benar-benar memiliki rasa yang berbeda. Tak lama kemudian, sebuah cangkir kopi disajikan di depan Abu Nawas. "Kopi spesial sesuai permintaanmu," Hasan berkata dengan penuh kebanggaan. Abu Nawas mengamati cangkir kopi itu dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Ia mengangkat cangkirnya, mencium aroma kopi yang sangat unik, dan kemudian meneguknya. Segera setelahnya, ekspresinya berubah drastis. Ia terkejut, bahkan hampir terbatuk karena rasa kopi yang sangat pahit. "Hasan!" teriak Abu Nawas. "Apa ini? Apa yang kau masukkan ke dalam kopi ini? Rasanya seperti aku sedang meminum racun." Hasan yang masih tersenyum segera merespon, "Aduh, Abu Nawas, aku hanya mencoba beberapa campuran bahan baru. Kopi ini seharusnya memberi sensasi berbeda, sesuatu yang lebih menggugah." Abu Nawas meringis, mencoba untuk menahan rasa pahit yang melanda lidahnya. "Menggugah? Hasan, aku rasa yang kau maksud adalah mengguncang. Ini lebih pahit dari apapun yang pernah kuminum sebelumnya. Aku hampir merasa bahwa mulutku telah terkontaminasi dengan racun pahit." Hasan terkejut dan khawatir. "Apa benar begitu? Aku sangat yakin ini akan menjadi sesuatu yang hebat. Mungkin kau hanya belum terbiasa."
Abu Nawas meletakkan cangkir kopi itu dengan hati-hati, seolah-olah ia takut cangkir itu akan meledak. Jika ini adalah eksperimenmu, Hasan, maka aku bisa mengatakan bahwa ini adalah eksperimen paling gagal yang pernah aku coba. Hasan tidak menyerah. Tidak, Abu Nawas. Aku yakin kopi ini akan memberi efek luar biasa. Percayalah, minumlah lagi, rasakan kedalamannya. Abu Nawas menatap kopi itu dengan ragu, namun ia akhirnya memutuskan untuk meneguknya sekali lagi. Kali ini dengan perlahan. Untuk beberapa detik, ia mencoba menahan rasa pahit itu, berpikir tentang makna di balik rasa yang begitu kuat. Tiba-tiba, ia merasa sesuatu yang aneh. Rasa pahit itu mulai mereda dan digantikan dengan sensasi yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang memanas di dalam dirinya. Sebuah energi yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia terkejut dan akhirnya tersenyum. Sekarang aku mulai mengerti. Ini bukan kopi biasa. Ini adalah kopi yang penuh kejutan. Memang awalnya pahit, tetapi ada sesuatu yang bisa kita ambil dari pahitnya rasa ini, kata Abu Nawas dengan penuh pemahaman. Abu Nawas mulai menyadari bahwa kopi pahit yang baru saja diminumnya mengajarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa. Rasa pahit itu adalah metafora dari kehidupan. Kadang, hidup memberi kita pengalaman yang sulit dan tidak enak, seperti rasa pahit dalam kopi ini. Tetapi, jika kita bisa bertahan, jika kita bisa menemukan cara untuk menghadapinya, maka ada pelajaran dan kekuatan yang luar biasa yang bisa kita ambil dari pengalaman itu. Hasan yang awalnya khawatir melihat reaksi Abu Nawas, kini mulai merasa lega setelah mendengar penjelasan tersebut. Jadi, menurutmu kopi ini mengajarkan kita sesuatu? Tanya Hasan dengan rasa ingin tahu. Benar, jawab Abu Nawas sambil memandang Hasan dengan senyuman bijak. Kadang-kadang kita harus menelan rasa pahit dalam hidup untuk bisa mendapatkan kebijaksanaan yang lebih dalam. Kopi ini mengingatkan kita bahwa kadang-kadang, meskipun awalnya terasa sulit, ada sesuatu yang berharga di baliknya. Hasan terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Aku tidak tahu apakah kopi ini akan diterima oleh orang lain. Aku senang mendengarnya dari sudut pandangmu. Abu Nawas tertawa. Kau tahu, Hasan, kopi ini memang tidak akan cocok untuk semua orang. Ada yang mungkin tidak siap untuk merasakannya. Tapi, bagi mereka yang bisa bertahan, kopi ini akan memberi mereka rasa yang luar biasa. Hari-hari berlalu, dan cerita tentang kopi pahit Hasan mulai menyebar di kalangan warga kota. Banyak orang yang datang ke kedai kopi Hasan, penasaran dengan kopi yang katanya penuh kejutan itu. Sebagian besar dari mereka merasa terkejut dengan rasa pahit yang luar biasa, tetapi sedikit sekali yang bisa merasakan makna yang terkandung di dalamnya. Beberapa orang bahkan langsung menuntut uang mereka kembali, merasa tidak puas dengan rasa yang mereka dapatkan. Namun, ada beberapa orang yang benar-benar mengerti. Mereka mulai melihat bahwa rasa pahit dalam kopi itu bukan sekadar rasa, melainkan pelajaran hidup. Seperti yang telah dipahami oleh Abu Nawas, kadang-kadang kita perlu menghadapi kepahitan untuk meraih kebijaksanaan. Di tengah kegelisahan ini, Hasan bertanya kepada Abu Nawas, apakah aku harus berhenti membuat kopi ini
Abu Nawas, mungkin aku tidak cocok dengan eksperimen yang aku lakukan. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Hasan, tidak ada yang salah dengan eksperimenmu. Kadang-kadang kita perlu menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan mengerti. Tetapi, jika ada satu orang yang bisa mengambil pelajaran dari ini, maka eksperimenmu telah berhasil. Hasan mengangguk, akhirnya merasa tenang dengan keputusan untuk terus mencoba. Ia menyadari bahwa tidak semua orang dapat menikmati perjalanan pahit dalam hidup, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti berusaha. Kopi pahit Hasan akhirnya menjadi simbol bagi mereka yang mampu melihat lebih dalam ke dalam kehidupan. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa rasa pahit dalam hidup bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru dapat menjadi awal dari pemahaman yang lebih mendalam dan kekuatan yang lebih besar. Abu Nawas menangkap pencuri. Pada masa kejayaan Baghdad, kehidupan berjalan penuh dinamika. Kota itu terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, tempat orang dari berbagai kalangan berkumpul. Pedagang dari jauh membawa barang dagangan seperti sutra, rempah-rempah, dan permata, sementara penduduk lokal menjajakan hasil panen, kain, dan kerajinan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Abu Nawas adalah sosok yang dikenal semua orang. Bukan karena kekayaannya, melainkan karena kecerdikannya. Ia sering menjadi pahlawan bagi rakyat kecil, terutama ketika mereka menghadapi masalah yang tampaknya tidak punya solusi. Pak Hamid adalah seorang pedagang rempah sederhana. Meski hidupnya tidak mewah, ia dikenal sebagai orang jujur dan ramah. Suatu hari, ia mengalami kejadian yang membuatnya bingung. Pak Hamid baru saja menjual beberapa karung rempah dan mendapatkan uang cukup banyak. Ia menyimpan uang itu di kantong kecil dan meletakkannya di meja di sudut rumah. Namun, saat malam tiba, ia mendapati kantong itu kosong. Aku yakin uang itu ada di sini tadi pagi, gumamnya. Ia mencari di seluruh rumah, tetapi uang itu tidak ditemukan. Keesokan harinya, Pak Hamid mendengar tetangga-tetangganya berbicara tentang Abu Nawas. Ia pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang cerdik itu. Di pagi yang cerah, Pak Hamid pergi ke rumah Abu Nawas. Rumah itu sederhana tetapi selalu terlihat rapi. Abu Nawas sedang duduk di teras sambil menyeruput teh hangat ketika ia melihat Pak Hamid datang dengan wajah cemas. Abu Nawas, tolong bantu aku, seru Pak Hamid begitu sampai di depan rumah. Abu Nawas tersenyum tenang. Apa yang terjadi Pak Hamid? Duduklah dulu, ceritakan semuanya. Pak Hamid duduk dan mulai menjelaskan bagaimana uangnya menghilang secara misterius. Aku tidak tahu siapa yang mencurinya, tetapi aku curiga ini ulah tetanggaku. Ada beberapa orang yang tahu aku menyimpan uang itu di rumah, katanya. Abu Nawas mengangguk pelan. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kau harus mempercayai cara-caraku, meski mungkin terlihat aneh. Tentu saja, aku akan menurut, jawab Pak Hamid dengan penuh harap. Abu Nawas memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Hamid. Ia ingin melihat tempat kejadian secara langsung. Setibanya di sana, ia memeriksa meja tempat uang itu disimpan, memeriksa pintu dan jendela, serta bertanya kepada anggota keluarga Pak Hamid. Apakah ada orang asing yang masuk ke rumah ini? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, kecuali beberapa tetangga yang biasa berkunjung, jawab Pak Hamid. Abu Nawas mengamati meja tempat kantong uang itu sebelumnya diletakkan. Meja ini tampak biasa saja, tapi masalah ini mungkin lebih besar dari yang terlihat. Sore harinya, Abu Nawas meminta Pak Hamid untuk mengundang semua tetangganya. Sebanyak 10 orang berkumpul di halaman rumah Pak Hamid. Mereka adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengannya. Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan, memandangi mereka dengan senyum tipis. Teman-teman, aku punya kabar buruk. Di antara kalian ada pencuri yang telah mengambil uang Pak Hamid. Kerumunan itu langsung gaduh. Mana mungkin, aku tidak pernah mencuri, seru seorang pria. Aku juga tidak tahu apa-apa, tambah yang lain. Abu Nawas mengangkat tangannya untuk menenangkan mereka. Tenanglah,
Aku punya cara untuk menemukan pencuri itu, tetapi aku butuh kerja sama kalian. Ia mengeluarkan 10 tongkat kayu dari balik jubahnya. Tongkat-tongkat itu panjangnya sama, sekitar 1 meter. Setiap orang akan membawa pulang 1 tongkat ini, kata Abu Nawas sambil membagikan tongkat-tongkat itu kepada mereka. Malam ini, kalian harus menyimpan tongkat ini di tempat yang aman. Besok pagi, tongkat milik pencuri akan bertambah panjang 1 jengkal. Kerumunan itu terdiam. Beberapa orang tampak ragu, tetapi akhirnya mereka semua setuju. Jika engkau tidak mencuri, kau tidak perlu takut, tambah Abu Nawas. Tongkat ini tidak akan berubah jika kau jujur. Semua orang pulang ke rumah masing-masing dengan tongkat mereka. Di rumahnya Pak Jalal, seorang tetangga yang dikenal licik, merasa gelisah. Ia sebenarnya adalah pencuri uang itu, tetapi ia tidak menyangka Abu Nawas akan menggunakan trik seperti ini. Bagaimana jika tongkat ini benar-benar bertambah panjang? Pikirnya. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, memandangi tongkat itu dengan cemas. Akhirnya, ia memutuskan untuk memotong tongkatnya sedikit, berharap panjangnya tidak akan terlihat berbeda. Dengan begini, aku tidak akan ketahuan, gumamnya. Pagi itu, semua orang kembali berkumpul di halaman rumah Pak Hamid dengan membawa tongkat masing-masing. Abu Nawas berdiri di depan mereka dengan wajah serius. Sekarang tunjukkan tongkat kalian, katanya. Satu persatu, orang-orang menyerahkan tongkat mereka. Abu Nawas memeriksa panjang setiap tongkat dengan saksama. Ketika giliran Pak Jalal tiba, Abu Nawas tersenyum. Inilah pencurinya, seru Abu Nawas sambil menunjuk Pak Jalal. Kerumunan langsung terkejut. Pak Jalal pucat. Bagaimana kau tahu itu aku? Tanyanya dengan suara gemetar. Abu Nawas tertawa kecil. Aku bilang bahwa tongkat pencuri akan bertambah panjang. Tapi kau memotong tongkatmu karena takut ketahuan. Sekarang tongkatmu malah lebih pendek dari yang lain. Pak Jalal akhirnya mengakui perbuatannya. Ia berlutut di depan Pak Hamid, meminta maaf atas kesalahannya. Maafkan aku hanya tergoda melihat uang itu, katanya dengan penuh penyesalan. Pak Hamid, meski kecewa, memutuskan untuk memaafkan Pak Jalal. Semoga ini menjadi pelajaran bagimu, katanya.